Shalom, kita semua diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara, lama kita tidak bertemu dan saat ini dengan hati yang haus rindu akan Tuhan, mari kita bersekutu bersama. Walaupun tidak bisa berdekatan dengan jarak yang berjauhan, tapi tidak mengurangi sukacita kita di dalam kita bersekutu dengan Tuhan. Haleluya. Mari siapkan hati kita buka hati buat Tuhan, kita berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih. Saat ini Tuhan, Kau telah satukan hati kami. Walaupun dalam situasi Tuhan yang berjauhan, tapi kami percaya Tuhan, Engkau tetap hadir di tengah-tengah kami. Sebab kami sungguh-sungguh merindukan Engkau dengan hati yang haus lapar akan Engkau. Saat ini Tuhan, masuklah Engkau dalam setiap hati kami. Kami mau buka hati buat Engkau, sebab kami rindu akan Engkau Tuhan. Inilah hati kami, inilah hidup kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku haus. Inilah pernyataan setiap kami Tuhan. Haleluya. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Katakan bersama, ku rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Kamu mengurapi saat ini, Tuhan. Sekali lagi, mari lebih lagi katakan, Tuhan, aku merindukan Engkau. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Mari dengan segenap hati katakan, ku rindukan Engkau Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Sekali lagi, ku rindukan. Ku rindukan ini kami Tuhan. Saat ini kami sungguh haus rindu akan Engkau. Hadirlah Engkau menjamah setiap hati kami dan pulihkan kami. Tuhan, kami percaya Tuhan, apabila kami memuji menyembah Engkau, 3-2 orang berkumpul maka Engkau hadir. Haleluya. Ini aku rindukan
Kami percaya Engkau menjamah setiap hati kami. Tuhan, kami percaya tidak ada yang bisa memisahkan kami dari anugerah-Mu, dari kasih karunia-Mu. Baik itu kelaparan, baik itu pedang, baik itu sakit, penyakit, tekanan apapun. Tuhan, kami percaya tidak ada yang bisa memisahkan kami dari Engkau, dari kasih-Mu Tuhan. Oleh karena Engkau sudah menebus kami dengan lunas di atas kayu salib. Engkau memeteraikan dengan darah anak domba Allah. Maka segala sakit, penyakit, segala tekanan hidup tidak kuasa atas kami. Sebab kami lebih dari pemenang. Sebab Engkau pembela bagi kami. Engkau penyembuh bagi kami. Haleluya. Kami terima berkat-Mu, kami terima janji-Mu. Janji-Mu ya dan amin. Kau pelepas, Kau penyembuh, Kau menghibur. Ya la 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 la, ya la la la. Biarlah kuasa Roh Kudus membakar setiap hati kami, membakar setiap hati kami, membawa semangat yang baru. Haleluya. Saya persilakan untuk bangkit berdiri. Kita berikan pengagungan tertinggi. Mari angkat tangan kita. Katakan, ku sanjung Engkau di tempat yang tinggi saat sore hari ini. Sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Sanjung Kau lebih dari yang lain, yang lain. Dan datang menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Ku tinggikan Engkau Yesus, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Ku sanjung Kau Tuhan, sanjung Yesus di tempat tinggi. Kau Raja di atas segala raja, yang layak ditinggikan, penguasa Tuhan hidup kami. Sanjung Kau lebih dari yang lain. Penuhi setiap kami yang haus akan Engkau Tuhan.
akan tinggalkan kami, orang yang haus rindu akan Engkau. Ya la 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 ya puaskan kami menyembah-Mu Tuhan, bawa kami semakin tenggelam dalam hadirat-Mu. Haleluya. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Ya Rabbah. Yesus Kau pembela, Yesus Kau penyembuh, Yesus memelihara kami Tuhan, yang memberikan kelimpahan, yang berikan kemenangan. Ya Maya Lambung. Haleluya. 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 Kiramaya dalam malala berikan kami firman-Mu Tuhan, yang menghidupkan setiap roh kami. Dan kami percaya apabila kami memuji menyembah Engkau, maka Engkau memagari kami dengan pagar tembok api-Mu. Engkau berikan kemenangan, Engkau menggandeng kami dengan tangan kanan-Mu Tuhan. Kami percaya Roh Allah yang hidup penuhi kami. Saat ini kami percaya Tuhan, kami percaya Roh-Mu ada di sini membawa semangat yang baru, menjadikan kegerakan Roh Kudus agar kami dibangkitkan, diberikan semangat yang baru, diberikan sukacita, diberikan kemenangan, diberikan kelimpahan, diberikan penghiburan. Saat ini kami sudah dibebaskan, disembuhkan. Kami lebih dari pemenang, katakan dengan iman, kami lebih dari pemenang. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan. Saat ini Tuhan Kau telah memanggil Tuhan anak-anak-Mu datang di tempat ini, memuji dengan dan menyembah Engkau dengan hati yang rindu. Kami percaya Engkau memberikan Tuhan urapan yang baru, memberikan sukacita yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Ibadah sore ini, pagi ini Tuhan, bukan suatu ibadah yang rutinitas, tapi ibadah yang luar biasa, yang membawa kemenangan, yang memberikan semangat yang baru, yang memberikan api urapan membakar setiap jiwa roh kami. Kita sudah menang, kita sudah dibangkitkan, kita sudah dipenuhkan. Haleluya. Kami mengucap syukur. Terima kasih, haleluya. Amin. Saudara-saudara, di awal pertama kali kita percaya bahwa di sini ada gerakan Roh Allah terjadi bagi setiap kita yang rindu haus akan Tuhan. Haleluya, biarlah api Roh Kudus membakar, memberikan semangat yang baru bagi kita. Haleluya, pujikan dengan penuh sukacita. Haleluya. Ada gerakan Roh Allah di sini, katakan lebih lagi. Ada gerakan Roh Allah di sini, katakan bersama. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Mari lebih lagi, ada gerakan Roh Allah. Haleluya. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Katakan bersama. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Hosana, 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 Hosana. Pujilah Tuhan.
roh Allah, lebih semangat lagi. Gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Katakan di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan roh Allah di sini. Mari angkat tangan kita, katakan hosana bagi Tuhan. Hosana, hosana, hosana. Terpujilah Tuhan, hei hei. Terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Sekali lagi. Ada gerakan roh Allah di sini. Amin. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah. Sekali lagi. Ada gerakan roh Allah di sini. Di sini. Haleluya. Saya persilakan duduk kembali. Saya persilakan hambanya. Ya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan segera masuk di dalam perenungan kita. Untuk itu kita awali dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Engkau telah himpunkan kami seberapa yang ada juga semua saudara seiman kami yang mengikuti ibadah streaming. Kami percaya Tuhan Engkau memampukan kami untuk menyelesaikan dan mengambil bagian ini. Dan kami percaya kasih kuasa-Mu bekerja di tengah kami. Engkau memimpin sampai kepada akhirnya. Dan kami diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, saya percaya bukan satu kebetulan kita boleh bersama-sama kembali kepada perenungan kita di kesempatan ini. Nah saudara, saya akan memberi tema berkat yang disampaikan Simeon merupakan nubuatan. Saudara, ketika genap waktunya Yesus usia 8 hari dan sebagaimana ditetapkan secara hukum Taurat, maka bayi ini harus dibawa ke rumah Allah. Saudara, waktu itu menunjukkan keadaan ekonomi Yusuf dan Maria. Karena apa? Mereka tidak membawa lembu sapi yang tambun atau domba yang berusia setahun, tetapi justru yang dibawa hanya 2 atau 1 pasang merpati. Ini menunjukkan saudara ekonomi yang lemah ya, tetapi mereka datang sepenuh hati ke rumah Allah untuk membawa persembahan pertama, dan yang kedua menyerahkan bayi Yesus. Saudara, Simeon katakan apa? Tuhan, aku rela untuk pulang di dalam damai sejahtera. Karena apa? Sudah melihat penyelamatan yang dari Tuhan. Saudara, kemudian Maria bersama Yusuf saling berhadapan dan menyimpan semua ini. Ngumun gitu ya, Simeon kok mengatakan begitu. Karena waktu singkat, mari kita melihat dengan bersama-sama di dalam Injil Lukas pasal yang kedua. Injil Lukas 2 ayat 34 sampai 35. Ini yang saya maksud, berkat yang disampaikan Simeon merupakan nubuat. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Ayat berikutnya, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Saudara, apakah berkat ini, doa berkat ini hanya sebagai satu kebetulan? Saya yakin tidak. Saudara tahu Simeon itu seorang pendoa yang tinggal di rumah Allah, saudara. Dan dia sungguh-sungguh
menantikan Mesias dengan doa puasa. Dan hari itu dia tahu persis dipimpin Roh Kudus bahwa anak ini sudah ditentukan seperti ayat 34 tadi, coba ditayangkan 34. Kita melihat anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel. Dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Saudara, sejak Yesus keluar dari air, Roh Kudus menturun atas dia dan menyatakan, inilah anak yang kukasih, aku berkenan kepada dia. Yesus dibawa roh ke padang gurun 40 hari berpuasa. Saudara, setelah itu apa yang terjadi? Dia bepergian tepat seperti yang dipimpin oleh Roh Kudus, menyelesaikan visi misi yang daripada Allah. Nah saudara, di saat seperti itu nubuatan ini digenapi. Karena apa? Anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan. Saudara, waktu itu orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, pengajaran-pengajaran yang disampaikan Musa, saudara, tidak lagi murni. Tidak lagi betul-betul untuk kemuliaan Allah, tetapi untuk apa? Kepentingan-kepentingan agamawi, kepentingan-kepentingan kelompok, bahkan kepentingan pribadi. Kenapa begitu? Karena tafsiran-tafsirannya saudara sudah jauh melenceng dan banyak dibubuhi hal-hal yang masih tanda petik, dan Tuhan Yesus meluruskan datang. Nah saudara, waktu hal ini disampaikan, sebetulnya Maria dan Yusuf juga menyimpan itu di dalam hati. Saudara, kita melihat sampai hari ini Yesus itu menjadi batu penjuru, ya, sehingga ada juga dikatakan batu sandungan. Jadi orang yang tersandung di situ pasti jatuh, saudara. Kalau orang itu mau percaya, dia bangkit. Tapi orang itu kalau tidak mau percaya, saudara bisa bayangkan, maka yang terjadi adalah kehancuran. Saudara, itu merupakan kadang-kadang kita kalau baca sepintas ya, saudara, kita nih enggak ngerti gitu. Tapi coba bayangkan, saudara, saya amati orang-orang yang saya datangi, saya bimbing untuk membawa mereka kepada Tuhan lewat Injil damai sejahtera sukacita. Ada yang menerima, saudara, yang menerima sukacita, mengalami Tuhan. Tapi jangan lupa saudara, saya bukan seorang pemberita Injil yang 100% orang mendengar Injil lalu menerima dan bersukacita. Ada yang menolak. Saudara, ada yang menolak. Saudara, kalau saya pikir ya, jangan jauh-jauh waktu saya masih belum di Kediri. Yang saya gembalakan di gereja ini, ada satu saudara, tinggal di perumahan yang sama ketika di barat sungai sana. Saudara, dan dia awalnya datang ke gereja, sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Lama-lama saudara, dia tawar hati. Lama-lama meninggalkan Tuhan. Saudara, saya kunjungi ditolak, saya kunjungi ditolak. Satu hari saudara, kok secara tidak kebetulan dia datang ke rumah di mana saya kunjungan kepada jemaat. Dia datang. Nah, seperti orang terjebak, saudara, terpaksa di situ. Saudara, kemudian dia dengan sinis, gak enak gitu ya. Saya gak ngerti loh saudara, karena apa? Saya gak tahu. Saudara, yang saya dengar terakhir, dia itu berobat sakitnya ya, dengan dihisap lintah itu loh saudara. Sehingga kan darah yang beku, apa-apa penyakit itu diambil lewat lintah itu. Saya pikir ya itu semacam pengobatan natural dan lain sebagainya. Itu sebenarnya kan gak masalah ya. Saudara, kemudian waktu doa, karena saya kunjungan kepada keluarga si A, ada dia di sana juga bersama dengan suaminya, saya ajak mereka berdoa, saudara. Tapi nampaknya dalam hati keras dan menentang Tuhan. Saudara, siapa yang mengira berapa hari kemudian, tidak ada seminggu, saudara, dia meninggal. Saudara lihat, firman Tuhan katakan ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan. Paulus juga katakan, kita ini seperti hamba Tuhan yang membawa bau harum Injil bagi mereka yang diselamatkan, tapi bau kematian bagi mereka yang menolak diselamatkan. Saudara, tanda-tanda yang dinubuatkan oleh Simeon ada dalam pribadi Yesus. Dan pribadi itu tetap menyertai para murid-muridnya dan menyertai kita semua.
Sebab itu saudara terjadi menimbulkan perbantahan yang amat sangat. Saudara jangan lupa semua juga sudah diberitakan. Kenapa saudara? Yang terdahulu bisa jadi terkemudian. Sebaliknya orang-orang yang terkemudian bisa menjadi orang-orang yang terdahulu. Orang-orang yang tidak bersama dengan kita, saudara, warnanya beda, latar belakangnya beda. Hari ini menjadi penginjil-penginjil yang luar biasa. Menimbulkan perbantahan. Ini tandanya. Siapa? Yesus. Anak ini sudah ditentukan. Saudara, mari kita melihat dan mengakui mau tidak mau kerajaan Allah terus beroperasional. Saudara percaya, saudara, dan saya tidak percaya, saudara, tetap Tuhan tidak bisa membatalkan dirinya. Penyelamatan sedang berlangsung. Katakan amin, saudara. Ini yang dinubuatkan oleh Simeon. Lalu saudara, ada nasihat yang indah yang diungkapkan di dalam ayat yang ke-35 mengenai Maria, saudara. Kita lihat, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Saudara, berbicara tentang hati, berbicara tentang pedang, kemudian berbicara tentang setelah itu ada pikiran banyak orang dibukakan. Saudara, maaf kata, kalau Yesus tadi juga ditandai dengan apa? Menjatuhkan dan membangkitkan. Saudara, banyak kesaksian ditandai dengan hal-hal seperti ini. Saudara, maaf kata, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Bahkan ada satu ayat yang katakan, bukan kamu yang memilih aku. Dikatakan, bukan kamu yang memilih, tetapi aku yang memilih kamu. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu tetap. Dan apa saja yang kamu minta akan diberikan oleh Bapa. Saudara dan saya bisa duduk bersama, mendengar firman, bersekutu dengan Tuhan. Saudara, ini bukan karena kita yang memilih, tapi kita dipilih. Dan setelah kita dipilih, saudara, saya yakin ada kesaksian di mana hal yang sama pernah tembus dalam kehidupan Maria, itu juga tembus dalam hidup kita. Coba saudara ingat-ingat bagaimana Allah menggiring kita datang kepada Dia. Ini tidak lepas dari apa? Jiwa kita seolah-olah ditusuk oleh satu pedang. Saudara. Ada satu peristiwa, artinya begitu. Saudara, Maria diberitahu ada satu peristiwa bahwa pedang itu menembus jiwamu sendiri. Saudara, siapa seorang ibu yang menimang anaknya, yang mengandung, melahirkan dan menimang anaknya, tiba-tiba saudara harus menyerahkan menjadi kenyataan. Karena itu kehendak Allah. Saudara, itu kehendak Allah. Namun Tuhan ini tidak pernah menyembunyikan satu pun rancangan. Tidak pernah. Dia selalu memberitahukan kepada kita. Apapun yang akan terjadi, Alkitab sudah menulis. Saudara, kalau saudara mau mencermati kadang-kadang maaf kata, enak-enak baca itu saudara. Tiba-tiba itu seperti berbicara, ayat itu keluar berbicara, menegur kita, meneguhkan kita. Orang lain tidak tahu loh saudara. Tadi siang Ibu Hardin berbicara, sementara Ibu Herawati dapat lawatan Tuhan. Itu bisa pas disampaikan. Saudara, saya juga heran Ibu Herawati bisa mendapatkan nasihat-nasihat Roh Kudus. Dan yang diklopkan sama. Ibu Herlin sampai nangis. Saudara, saya tidak membangkitkan emosi, tapi saya tahu persis kalau Tuhan bekerja di tengah kita, pasti ada firman yang disampaikan. Saudara, tapi firman itu kadang-kadang, saudara maaf kata, bukan yang mendatangkan damai sejahtera, saudara. Bukan, tetapi suatu pedang yang menembus jiwamu sendiri. Saudara, itu artinya apa saudara? Tuhan sedang memilih kita. Tuhan sedang menetapkan langkah kita. Tuhan itu sedang membentuk kita. Sampai kita ini jadi seperti yang Tuhan mau. Saudara, terutama apa? Kalau pedang itu menembus jiwa, pikiran hati banyak orang terbuka. Saudara, ya maaf kata ya saudara. Duh kok bisa ya? Taruh contoh sederhana, Ibu Herawati bisa doa nangis seperti itu dan lain sebagainya. Yang tahu Ibu Lili. Karena setiap hari bersama dengan dia. Apa yang dialami itu dicurhatkan bersama-sama. Saling menasehati bersama-sama. Karena apa saudara?
itu diizinkan Tuhan masuk di dalam jiwa kita. Saudara, ini satu proses kerohanian. Sebab itu saya sangat setuju, saudara. Kalau tadi saya catat di dalam Ulangan 10 ayat yang ke-16. Coba saudara, ini sebetulnya sudah dibicarakan jauh-jauh. Di mana bangsa ini belum tahu tanda mengenai Simeon berbicara. Belum tahu penggenapan Yesus mati di atas kayu salib. Sudah disampaikan. Sampaikan apa saudara? Sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Saudara maaf, kalau seseorang bisa menghargai peristiwa dan dia tahu bahwa ini pasti dari Tuhan, pasti diizinkan Tuhan, ada rencana Tuhan apa? Saudara, ternyata yang paling luar biasa itu nubuatan kepada Maria tadi. Sebilah pedang menembus dan supaya dibuka pikiran hati banyak orang. Saudara, dan saya bilang ini, terima kasih Tuhan. Karena saya ibu gembala di Menara Doa, di Pemuda, di mana saya itu ngelihat peristiwa demi peristiwa. Kadang-kadang enak seperti naik puncak gunung melihat kemuliaan pemandangan yang indah. Begitu dekat dengan matahari, langit, bulan, bintang. Saudara, tapi kadang-kadang turun di lembah saudara. Sampai gelap, sampai tidak tahu jalan dan lain sebagainya. Saudara, tapi saya yakin Tuhan punya rencana yang luar biasa. Membawa umatnya seperti yang dia janjikan. Ya, apa yang Tuhan janjikan? Tuhan menyatakan diri kepada dia. Saudara, lewat apa? Hikmat. Dan bagaimana hikmat itu diterima? Setelah orang itu mendapatkan diizinkan mengalami pedang di dalam jiwanya. Saudara, maaf kadang-kadang terjadi perselisihan dan lain sebagainya, diizinkan Tuhan. Orang yang dipakai Tuhan itu tidak ngerti apa-apa. Tapi kita ini yang kena sedang berurusan bukan kepada orang itu, kepada Tuhan. Loh, kok tahu persis ya? Kok ini itu dibersihkan, saudara. Itu dicungkil betul-betul. Dan itu dibuang, saudara. Dimurnikan, itu Tuhan. Coba saudara perhatikan, ketika kita suami istri digesek satu dengan lain. Orang tua dengan anak dengan orang tua. Saudara, itu semua adalah rencana Tuhan. Ingat saudara, Tuhan datang, aku tidak membawa damai kepada keluarga demi keluarga, tetapi pedang. Satu dengan lain seperti saling bermusuhan begitu saudara. Kenapa saudara? Itu diizinkan Tuhan supaya pikiran hati banyak orang terbuka. Kalau enggak tegar tengkuk saudara. Kalau tidak tegar tengkuk. Sebab itu kalau di sini maaf kata ada orang yang ngeyel gitu saudara ya. Ngeyel artinya enggak bisa, tidak harus. Nanti tidak lama kalau orang itu cinta Tuhan pasti ada sebilah pedang masuk menusuk jiwanya. Pasti itu diizinkan Tuhan saudara. Supaya apa? Kita ini lembut. Supaya apa? Kita ini mengenal Kristus dengan baik. Saudara tahu kadang-kadang saya ini enggak ngerti saudara. Saya enggak ngerti diri saya sendiri, saya enggak ngerti saudara. Saya enggak ngerti peristiwa-peristiwa yang diizinkan Tuhan. Kadang-kadang enggak ngerti loh saudara. Tapi kalau itu menembus persoalan itu, menembus jiwa kita. Dan kita datang kepada Tuhan. Itu seperti diuraikan satu-satu saudara. Diuraikan satu-satu. Dan itu pekerjaan Roh Kudus. Saudara, itu sebabnya Paulus katakan apa? Dulu apa yang aku anggap berharga, sekarang aku anggap sampah. Karena pengenalanku akan Bapa. Dan dia satu-satunya rasul yang katakan, aku dikatakan artinya aku bermegah di dalam apa? Kesengsaraan, penderitaan, persoalan, kekurangan, kelemahan. Supaya apa? Kuasa Kristus itu turun bekerja luar biasa. Saudara, maaf kata, kalau kita tidak sampai kepada pengertian ini, jangan-jangan kita ini tegar tengkuk. Jangan-jangan kita ini kanak-kanak. Kalau kanak-kanak saudara tidak bisa menjadi ahli waris. Sebab ahli waris itu harus di dalam Kristus dan menderita bersama dengan dia. Saudara, arti menderita itu bukan sendiri. Karena Tuhan itu yang memampukan kita melewati semua secara pribadi. Pasangan Anda tidak tahu, orang tua Anda tidak tahu. Saudara, bahkan ketika Anda sangat membutuhkan baik dengan salah satu keluarga yang Anda kasih dan saya, justru itu dipakai oleh Tuhan.
saudara, menjadi sebilah pedang. Saudara, untuk apa? Menembus jiwamu sendiri. Sampai mau tidak mau kita, ampuni aku Tuhan, aku sudah mengandalkan si A, si B. Ampuni Tuhan, aku sudah mengandalkan diriku. Aku keras mengandalkan diriku sendiri. Aku keras mengandalkan orang lain dan lain sebagainya. Tapi kalau sebilah pedang itu masuk tembus betul-betul dalam hidup kita, membukakan pikiran hati kita, saudara, kita bilang, ya Tuhan, aku akan berbalik, sekarang aku akan mengandalkan Engkau. Saudara, Tuhan akan buat itu menjadi indah pada waktunya. Termasuk apa? Musuh-musuh, saudara. Musuh-musuh orang benar itu akan diperdamaikan Tuhan. Yang setuju katakan? Amin. Tidak pernah ada musuh diizinkan tanpa maksud ilahi. Saudara, dulu saya tidak ngerti ini, saudara. Tapi dengan waktu, saudara, sampai menembus jiwa saya. Saudara, bagaimana enggak nembus, saudara? Begitu saya tahu orang ini lagi fit call, saudara. Saya ada di salah satu bandara, saudara. Kemudian saya langsung ini, jangan orang ini tahu kalau saya ada di salah satu bandara. Jadi saya hadapkan ke atap begini, saudara. Supaya jangan orang ini merongrong saya dan lain sebagainya. Saya ketakutan luar biasa. Saudara, hanya melepaskan saya dari ketakutan itu, saya harus ngadepi ini. Lalu saya tiba-tiba saya punya hikmat, udah dimatikan aja. Saya matikan semua HP saya, sudah dia nggak bisa melacak saya. Waduh, saya cukup gemetar, saudara. Saya tanya sama Tuhan, ini kenapa? Masih lalu lalang, saudara, ketemu gitu ya. Sampai satu kali Tuhan itu menolong saya, saudara. Supaya saya tidak dibawa cengkram. Saudara tahu Tuhan ngomong gini, hadapi, ketemu, dan tidak usah ngomong apa-apa. Ya Tuhan, bener, saudara, ketemu. Ya sudah, saya cuma diam gini manduk. Berarti itu tadi, saudara, salah pencet. Ya toh, saudara. Nah, tapi sekaligus membongkar perasaan tidak aman, perasaan sedang diintimidasi dan lain sebagainya. Itu sedang bekerja di dalam saya. Sehingga pikiran saya tentang si A itu begitu terus. Saudara, dan saya pikir gini, aduh, kalau saya mau itu turuti itu saya trauma amat sangat. Makanya beberapa waktu itu saya bilang ini kalau ada urusan titik tertentu, saudara, saya sampai minta ada yang ngawal saya. Karena saya ini pernah lepas dan hampir saya bilang gini, saat itu saya bilang gini, ya wis Tuhan, nek aku harus mati di sini, ya sudah. Saudara, kadang-kadang kita ini mikir gini, enak ya punya gedung bagus, wah punya mobil, punya ini, jemaat begini. Tapi banyak orang tidak mengerti perjalanan proses seseorang. Termasuk apa? Sekalipun buka toko, sekalipun punya usaha, sekalipun maaf kata kaum profesi dan lain sebagainya. Semua punya sunat hati, pedang yang menembus dalam jiwa. Dan itu sebetulnya Tuhan mau buat apa? Yang dibuat Tuhan itu diri kita nih loh, lagi diurusi Tuhan. Saudara, begitu saya sudah lepas, damai sejahtera, tidak takut ancaman, itu berkat yang luar biasa. Katakan amin, saudara. Berapa kali kita nih merasa kita nih kecil sekali ya. Tepatkan waktunya seperti bangsa Israel. Kita loh seperti belalang, seperti ulat, saudara. Enggak berdaya dan lain sebagainya. Padahal Tuhan dan firman-Nya ini luar biasa. Saudara, kalau kita punya cara akil balik seperti itu, apa enggak kita nih bisa merasakan hatinya Tuhan. Aduh, Tuhan itu lihat manusia pasti gemes gitu ya. Kenapa sih manusia seperti itu? Dan Tuhan itu diremehkan benar-benar. Tapi saudara tahu, ketika kita dimerdekakan begitu, saudara, satu kali saya paprasan. Dan lewat beberapa waktu kemudian orang ini meninggal. Saudara, saya mempunyai kesaksian yang luar biasa dan saya katakan, Tuhan yang berperang ganti kita. Kita tidak perlu takut, tidak perlu gentar. Saudara, berikutnya diselesaikan. Tadi malam saya cerita dengan seorang hamba Tuhan, dia bilang, wah benar, cukup masuk di perhentian. Maaf kata saudara, kalau ngomong perhentian tidak gampang ternyata saudara. Coba kita lihat ayatnya, Yesaya 30 ayat yang ke-15.
Saudara, Tuhan itu kadang-kadang mengizinkan peperangan terus terjadi kepada keturunan bangsa Israel. Dikirim musuh lagi, dikirim musuh lagi. Mereka tidak pernah berperang. Bagaimana menduduki tanah perjanjian. Sekarang mereka dengan enak lahir di tanah perjanjian. Oh, dikirim musuh, saudara. Dikirim musuh. Jangan saudara dan saya dipikir, wah damai, damai. Justru saat seperti itu, kadang-kadang Tuhan izinkan banyak hal terjadi. Supaya apa? Kita mengenal siapa Allah. Kalau enggak, sunat hati, saudara. Kita enggak punya kepekaan. Maaf ya, ayat 15, 30 ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang maha kudus. Loh, saudara, firmannya sampai ditekankan maha kudus. Allah Israel yang mengatakan, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Ini dinubuatkan kepada bangsa Israel dan bangsa ini kembali ke Mesir. Minta tolong Asyur, minta tolong Aram, minta tolong yang lain-lain. Dan Tuhan marah. Mereka sampai dibuang betul-betul. Saudara tidak main-main. Lihat saudara, apakah firman ini berbicara kepada kita? Saudara, tadi siang saya dalam renungan di Menara Doa sampaikan ini. Ada satu keluarga yang WA saya, terima kasih Ibu, tepat sekali firman tadi siang dia katakan. Dengan bertobat, artinya apa? Jangan tegar tengkuk dengan prinsip-prinsipnya sendiri. Saudara, jadi semua itu diatur oleh cara berpikirnya kita. Saudara. Kalau perlu Tuhan itu melihat iman berpikir kita. Bukan kita ikut di dalam iman anak Allah. Saudara. Ini bahayanya. Sehingga kita perlu bertobat dan tinggal diam. Saudara, ini tidak gampang loh saudara. Diam. Jadi kalau ada apa-apa diam. Oh tidak gampang saudara. Kita akan betul-betul waduh seperti cacing kepanasan. Harus begini, harus begini, harus begini. Salah ini, salah itu. Ini begini, ini begitu. Aduh saudara, tidak menyelesaikan. Dan kita tidak melihat keselamatan yang dari Tuhan. Sebab apa? Tinggal tenang dan percaya. Jadi orang percaya itu kalau kita tenang. Ya sudah terserah gitu. Sampai saya ngomong tadi malam itu semeleh. Semeleh itu apa orang Jawa Tengah bilang? Meletakkan semua dengan percaya. Meletakkan semua dengan yakin, dengan iman, dengan punya pengharapan. Saudara, beda dengan ya sudah tak serahkan Tuhan. Tapi dalam hati masih gerundel. Saudara, itu sebabnya perlu pedang yang masuk di dalam hidup kita. Saudara, kita mari belajar tulus. Itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Setelah kita bisa diam, tinggal tenang, percaya, terletak kekuatan. Kuat, saudara. Kuat dengan visi Allah, kuat dengan rancangan Tuhan, kuat dengan apa yang Tuhan janjikan, pasti terjadi. Dan itu pasti terjadi. Saudara, kalau tidak, Tuhan bilang, bimbang, ya sudah gak dapat apa-apa. Saudara, Abraham dikatakan, dia tidak menganggap ketidakpercayaan, tetapi makin meneguhkan tanpa dasar dia tetap percaya. Allah sanggup dan Allah memberikan walaupun usianya sudah lanjut. Saudara, Abraham juga mengalami, Sarah juga mengalami sebilah pedang masuk dalam hidupnya. Ketika apa? Ismail mulai besar, mulai bertengkar dengan Ishak. Sampai mau tidak mau Sarah bilang usir itu. Tuhan juga ngomong usir itu, turuti istrimu. Wah, itu Abraham itu betul-betul mengalami seperti pedang menusuk di dalam dirinya. Tapi itu yang membuka pikirannya. Kenapa ya? Kok Allah sampai seperti itu? Ternyata Allah punya rencana yang lain. Rencana apa? Daging dan roh ini harus dipisahkan. Sebab itu manusia daging kita ini mau tidak mau harus pikul salib. Menyangkali diri, setia kepada Tuhan. Supaya apa? Manusia rohaninya tumbuh. Saudara, pikiran hati banyak orang dibukakan. Dibukakan. Dan saudara yakin kalau engkau sudah dibukakan, engkau bisa berdoa, bukakan yang lain Tuhan, yang lain juga akan dibukakan. Bukakan pikiran anakku Tuhan, dibukakan. Bukakan pikiran orang tuaku, dibukakan. Tuhan tolong pegawai-pegawaiku, asistenku semua, bukakan pikiran, dibuka. Karena banyak orang, tidak hanya engkau dan saya. Katakan amin saudara ya. Saudara, kita ini asik banget, ini saya pikir sudah lebih dari 30 menit. Mari kita akhiri dengan doa, sekalian kita akan perjamuan kudus. Saya minta para pelayan semua menaik ke depan, kemudian membawa perjamuan kudus dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan. Ya, saya minta coba maju ke depan. Ya, karena kita rekaman ya. Ke kanan sini, kiri sini ya, menghadap ke saya Pak. Ya. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri, ulurkan tangan ke depan, berkati roti dan anggur kami. Kami mau memperingati semua pengorbananmu di atas kayu salib. Bagaimana engkau mati bagi kami. Tuhan, ternyata bukan hanya sebagai tanda, tetapi engkau ditentukan untuk menjatuhkan dan membangunkan. Dan kami percaya sampai hari ini Tuhan, tetap firman itu bekerja supaya nyata kuasa ilahimu yang menghasilkan banyak hal atas kehidupan kami. Tuhan, kuduskan setiap kami para pelayanmu, kuduskan setiap hati kami yang mengambil bagian untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Berkati roti dan anggur ini, kami mau menikmati bersama-sama persekutuan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, silakan dibagi. Tuhan, aku rindu saja. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Yang sudah boleh bangkit berdiri. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Saat ini, Tuhan. Saat ini, Tuhan. Saat ini, Tuhan. Saat ini, Saudara, kita dibagi roti yang ada ayatnya. Saudara bisa menghafal atau memfotonya. Mari kita angkat roti bersama-sama. Mari kita mengucap syukur bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus Kristus. Dan ada perjanjian yang indah di dalamnya.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Saudara, bukankah roti ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah anggur ini adalah persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus? Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Masing-masing berdoa. Terima kasih Tuhan buat anugerah dalam walawatan-Mu turun di tengah kami. Saya minta Ibu Christine berdoa untuk firman, untuk negara dan bangsa, untuk kegiatan kita, untuk jemaat. Dan nanti saya minta Pak David tutup dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Saat ini kami mau bersyafaat. Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan kasih anugerah-Mu. Berkati lawati bangsa ini Tuhan, supaya bangsa ini boleh bertobat mengenal Engkau dengan penuh sukacita. Terima kasih. Juga berdoa untuk kegiatan gereja yang akan memulai lagi. Tuhan, kami percaya Engkau yang menetapkan setiap langkah gereja-gereja-Mu, juga gereja di tempat ini, biarlah ibadah demi ibadah boleh berjalan dengan lancar, dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga untuk setiap sidang jemaat. Kami percaya Kau bawa mereka untuk beribadah kembali ya Tuhan dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapak, kami serahkan doa-doa syafaat kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu ibadah mulai pertama, pertengahan hingga akhirnya Bapa. Terima kasih Tuhan buat urapan-Mu. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu. Beri kekuatan, kemampuan, hikmat Engkau beri daripada Engkau ya Bapa. Sehingga hamba-Mu boleh mampu Tuhan untuk memanage jemaat-Mu di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati mereka Tuhan yang sudah hadir di tempat ini ya Bapa. Dengan berkat yang luar biasa daripada Engkau ya Bapa. Berkati kesehatannya, berkati pekerjaannya Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, bila Tuhan sendiri menyertai kami, sehingga kami boleh sampai ke rumah kami dengan selamat ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, ini awal bulan, jadi kita perkatakan persembahan puluhan, perpuluhan dan memperkatakan firman iman. 2, 3, saya membawa seluruh persembahan perpuluhan ini ke dalam rumah Tuhan, supaya ada persediaan di rumah Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan semesta alam, bahwa Tuhan akan membukakan bagi saya tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan segala berkat-berkatnya kepada saya sampai berkelimpahan. Tuhan akan menghardik bagi saya belalang pelahap, supaya tidak dihabisi hasil usaha tanah saya, dan supaya jangan pohon anggur di padang usaha saya jangan tidak berbuah, tetapi berbuah lebat. Sebab sungguh dahsyat firman Tuhan semesta alam, dan semua ini saya yakini terjadi pada saya oleh anugerah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikutnya, saya diberkati dengan hikmat yang luar biasa dari Tuhan dan memiliki tujuan hidup yang jelas. Saya diberkati dengan kreativitas, keberanian, kemampuan, dan kelimpahan. Saya diberkati dengan kemauan yang kuat, penguasaan diri, dan disiplin pribadi. Saya diberkati dengan keluarga yang luar biasa, teman-teman yang baik,
kesehatan yang baik, dengan iman, perkenanan, dan kepuasan. Saya diberkati dengan kesuksesan, kekuatan ilahi, promosi dan perlindungan ilahi. Saya diberkati dengan ketaatan hati dan gambar diri yang positif. Setiap kutuk dan perkataan negatif yang pernah diucapkan terhadap saya dipatahkan sekarang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya diberkati di negeri ini, di kota ini, pada waktu masuk dan pada waktu keluar. Tuhan memberkati segala yang saya kerjakan menjadi sukses dan berhasil. Saya menyatakan bahwa saya adalah orang yang diberkati. Saya berterima kasih sebab semua ini terjadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, ini persembahan yang kami bawa. Mereka yang membawanya secara fisik, mereka yang transfer, kami percaya Tuhan perhitungkan. Dan kami yakin saat ini juga masing-masing kami kembali ke tempat kami. Tuhan, dengan berkat mengalir dari tahta Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus yang menyempurnakan doa kami. Dengan iman kami terima berkat-berkat-Mu, terima kesehatan, terima kekuatan, terima pertolongan. Dari yang tidak ada jadi ada, dari yang tak mungkin jadi mungkin. Kuasa ilahi-Mu yang menyempurnakan terjadi satu persatu, bahkan mulai sekarang sampai Maranatha, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa. Shalom.